أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم وتكرمنا بها بنور العلم والفهم وتوضح لنا بها مشكلة إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به وببركة علومه وبكم بدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى لعيسى عليه السلام يا ابن مريم إذ نفسك فإن اتعزت فإذ الناس وإلا فاستحي مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي بأقوام تقرد شبههم بمقاريد من نار فقلت من أنتم فقالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتي ونهى عن الشر ونأتيه إلى آخره agak pilek gini deh kojan dikit aja juga Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa Nabi Allah kita wajib percaya Allah berfirman ya bena Maryam ya bena Maryam hai anaknya Maryam karena Nabi Isa tidak ada bapaknya. Dengan demikian banyaklah yang gunjang-gonjing jang-ganjing tentang Nabi Isa alaihissalam pada saat itu. Anak pelacur lah dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Isa alaihissalam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ahbis anni alsinatan nas. Ya Allah saya mohon mulut orang-orang itu dikunci, jangan ngomongin saya, hina saya dan lain sebagainya. Dibilang anak zina, anak pelacur, anak dibilang anak haram, nggak ada bapaknya. Padahal ada yang lebih dahsyat. Nabi Adam gak ada bapak, gak ada emak. Nabi Adam gak ada bapak, gak ada. Siti Hawa ada bapak, gak ada emak. Kalau Nabi Isa masih ada emaknya, masih ada emaknya. Nabi Adam gak ada bapak, gak ada emak, jadi manusia kan gitu. Ya namanya manusia, kalau melihat kekurangan pada orang lain ya mulutnya ngoceh. Ahbisani alsinatan nas. Ya Allah, tolong dikunci mulut orang-orang, jangan ngomong-ngomongin saya terus, hina saya terus. Allah Ta'ala berkata, hadza lam af'alhu li nafsi. Untuk urusan gini aku saja enggak tutup mulut orang-orang itu. Biar dia mau ngomong apa, Allah Ta'ala dibilang gak adil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibilang begini, Allah Ta'ala dibilang miskin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala enggak gubris itu, biarin aja dia ngomong.
Banyak gak yang bilang Allah Ta'ala nggak adil? Banyak. Banyak nggak Allah Ta'ala bilang miskin? Allah Ta'ala macam-macam. Allah Ta'ala tidak menutup mulut orang, mengunci mulut orang untuk berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mau dibilang apa kek? Demi kekuasaanku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Isa, kalau lo minta yang semacam ini 1 kali lagi, aku akan cabut kenabian kamu. Biarkan saja. Biarkan saja orang komen, Quran dibilang begini, Nabi dibilang begitu, biarkan aja, ada. Dan itu sudah dari zaman dulu. Nabi kita dibilang sahir, ahli sihir dibilang majnun, dibilang apa, nggak ada masalah, biarin aja. Ya kita sih kalau orang kafir mengatakan itu ya boleh lah, tapi ya jangan berlebihan. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu melakukan itu, Allah Subhanahu bilang adil, kak mati, ya kagak berani. Ada yang bilang ini kak mati, ya kagak ada berani lah. Tapi enggak, biarkan aja. Dia orang belum kenal kok, dia nggak kenal sama Allah. Coba kalau kenal, enggak. Ibu-ibu aja udah kenal Allah, tapi dia bilang kalau di madu, ini kan ketentuan Allah, dia nggak mau itu. Dia nggak mau. Subhanallah, dia udah kenal Allah, udah sembahyang Allahu Akbar, tapi di madu gitu dibilang takdir Allah, nggak mau. Itu ibu-ibu. Mau gak kira-kira? Enggak, kagak dah. Kan begitu? Enggak. Paling susah masukin akidah kepada perempuan itu paling susah. Asal nyentuh aja masalah itu, anggap udah dia. Kalau Pak Ikhwan sih maunya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, iznafsak, jadilah juru nasihat untuk diri kita sendiri. Melihat ini bagaimana bergaul, bagaimana kita rapikan diri kita. Udah rapi, baru kita memberikan nasihat kepada orang lain. Jangan kita masih kotor, kita ngomong kita masih kasar, ini begini, udah menjadi juru nasihat. Iznafsak fa ini ta'azza fa izin nas. Kalau memang udah rapi dirinya, ngomongnya sudah telatur, bahasanya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, barulah nasihatin orang. Kalau tidak, engkau harus malu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastahi minni, malulah engkau kepada aku. Jadi enggak sembarangan. Artinya walaupun dia ada ilmu, ada apa, udah mau menasehatin aja orang, enggak, rapi dulu dirinya. Sepak terjangnya, bicaranya dan lain sebagainya udah pakem, udah benar, diamalin tuh ilmunya, baru nasihatin orang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu lailatan usriya bi aqwamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pada waktu malam Isra Mi'raj, melihat satu golongan kaum manusia, mulutnya pada pakai ketam, catok, dibetot pakai catok gitu, bibirnya dicetak. Ya, catok apa namanya itu yang ketam, kalau orang Melayu bilang ketam. Bimaqarib bin nar, dengan catok dari api neraka. Nabi kita bertanya, siapa kalian, katanya. Siapa kalian kok begitu amat, malaikat ganasnya? Qala wa qalu, mereka berkata, kami orang yang sering mengajak kepada kebaikan, namun kami enggak melakukannya. Ayo. Kayak kondektur Tamplas Bogor, orang naik, dia mah di situ aja. Enggak.
Orang naik dia di situ aja, nggak melakukan kebaikan. Orang, baik, ayo beramal. Dianya pelit. Dianya apa? Al-Imam Hasan Basri diminta oleh Harun Rashid, artinya pimpinan utama umat Islam pada saat itu. Ya Imam Hasan, bicaralah di masjid, khutbahlah di masjid, ngajak umat untuk memerdekakan budak. Kata Imam Hasan, insyaallah. Datang hari Jumat, naik dia khatib mimbar, kagak bicara tentang itu. Mungkin kelupaan kali. Kata Harun Rashid, enggak, udah biarin aja dulu. Ketemu lagi Jumat, khutbah lagi, buat usikum ibadallah, selesai. Kagak juga lah. Masa kelupaan apa 2 kali? Ketemu lagi Jumat, baru khatib lagi dah. Sukimunallah nafsi bitaqallah kaza. Baru dia ngajak umat untuk memerdekakan budak. Bla 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 bla, selesai khutbahnya. Lah, kenapa Imam Hasan kok baru khutbah ini udah sebulan? Udah 3 minggu pertama saya belum punya uang untuk membeli budak. Minggu kedua saya belum punya uang untuk membeli budak. Nah sekarang sudah. Nah begitu saya mengajak untuk orang-orang jamaah memerdekakan budak, saya dulu nih, saya merdekakan budak. Dia dulu contohkan. Ulama dulu yang nyontohin, baru umatnya. Jangan umat dipaksa. Jam tangan bagus amat, copotin apa? Kan begitu kan? Motor cakep amat, mari kuncinya loh, jangan. Ya, ulama yang lebih dahulu memberikan contoh baru. Umat yang ikut gitu. Jangan Bogor. Dia memenang baik di Mester. Orang-orang jamaahnya pada ke Bogor. Kan demikian. Ketika kumpul para ulama saleh, ulama-ulama kumpul ini, satu di antara mereka bertanya, kawan-kawan, ma'asyiral masyayikh, ala ulama, berapa kewajiban syara, kewajiban agama ketika kita memiliki 5 onta? Ketika kita memiliki 5 onta, qala wahidun minhum, salah satu di antara mereka qala syatun. Kewajiban syara kalau kita punya 5 onta, 1 ekor kambing yang udah besar. Itu kewajiban agamanya. Wa fi amsalina kulluha. Orang-orang yang seperti kita, yang namanya ahlul ilmi, mestilah 5 onta-ontanya disedekain. Nah, itu baru benar. 5 ontanya disedekain, bukan 5 onta yang disedekain 1 kambing. Itu adalah umat, itu adalah orang biasa. Kita 5-5-nya itu onta kita sedekain. Ini adalah gambaran bagaimana ulama-ulama harus memberikan contoh kepada umatnya tentang masalah amal ma'ruf nahi munkar. Dia dulu terjun, dia dulu bermodal. Kunna na'muru bil khairi wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami habis disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kami mengajak kepada kebaikan namun kami enggak melakukan. Kami melarang orang-orang berbuat maksiat, kami sendiri yang maksiat. Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kalian mengajak kepada kebaikan sedangkan lupa akan dirinya sendiri, bahwa kita lebih membutuhkan kepada kebaikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati alimun fajirun. Umatku ini bisa rusak
bisa celaka kalau dibimbing oleh ulama-ulama yang brengsek. Dengerin aja. Ulama yang fajir. Maka ya kalau lihat saudara lihat saya ini fajir, enggak usah ngikutin, kagak usah enggak. Gitu. Akan rusak jadinya. Kalau melihat bapak-bapak, saudara-saudara melihat bahwa saya brengsek, enggak usah ngajuin apa. Bisa saya celaka, ya bapak jadi celaka. Kalau ngelihatnya begitu. Ya kalau ngelihatnya sedang-sedang aja ya, sedang-sedang aja dah. Ya paling kalau saya ngajak suruh kawin lagi. Enak juga, sunnah juga. Emang kita ngajak apaan? Kan begitu. Halaku ummati alimun fajirun. Celakalah umat ini kalau dipimpin, kalau berguru kepada ulama tapi yang brengsek. Ya lihatlah brengsek apa enggaknya, itu tergantung pada pandangan umat, pandangan jamaah gitu ya. Brengsek apa enggak nih kiai, gitu kan. Tinggal itu aja. Maka dilihat apa? Ya dilihat perjalanannya, dilihat anaknya, gitu kan. Ya bener banget ya semuanya itu anak kagak, gitu kan. Dilihat bininya, kan semuanya kan dilihat semuanya kan. Wah, ya artinya adalah istiqomah. Ya kalinya nilai 50 gitu kan, nggak apa-apa. Jadi silahkan memberikan penilaian untuk kita bisa ikutin dan untuk bisa membimbing kita ke jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Kemudian wa'abidun jahilun, umat ibadat tapi bodoh, nggak paham agama. Abidun jahilun, doyan banget sama ibadat. Ntar udah sembahyang, ntar udah ke masjid, tapi dalam kondisi kebodohan. Kebodohan. Maka walaupun dia sembahyang apa jidatnya apa hitam-hitam, itu akan tergeser dengan seorang ulama yang lagi tidur. Satu ulama lagi tidur, yang lain pada sembahyang setan itu takut sama ulama yang lagi tidur ketimbang orang jahil, orang aneh lagi pada ibadat, pada ngaji, pada masih takutan sama orang alim. Yang satu lagi tidur. Wa syarru syirarul ulama. Yang manusia yang paling brengsek adalah brengseknya ulama yang seharusnya memberikan ajaran, memberikan panutan, akhlaknya dijadikan cermin dalam kehidupan. Oh iya. Nah, semacam itu. Kita bisa melihat itu dengan jelas. Melihat itu dengan jelas. Lo lihat orang yang kenal kok. Wa khairul khiyari khiyarul ulama. Namun sebaik-baiknya manusia baik, ya baiknya ulama. Jangan kita menuntun kita ke jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Naam. Wa qala al-Imam al-Auza'i rahimahullah, sakatin Nawawi suma tajidu min natiji fil kufar fa'allahu ilaiha butunal ulama isu antan mimma antum fihi. Allahu akbar. Ngeri saudara, takut, serem. Ini kuburan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku enggak nyanggup. Enggak nyanggup katanya kalau dikuburin di aku, mayitnya, jenazahnya orang-orang kafir. Baunya enggak nyanggup, kata bumi begitu. Baunya kagaknya
Kata Allah Subhanahu wa taala, itu mah bulan seberapa? Baunya bulan seberapa? Yang lebih bau dari itu, lebih busuk dari itu adalah perutnya ulama-ulama brengsek. Karena jadi takut. Lebih bengok, lebih busuk daripada bangkainya orang kafir adalah perut ulama-ulama yang ulama-ulama brengsek. Maka kita takut kan? Nama yakhshallahu min ibadihil ulama, ya takutlah. Ya Allah, kalau begitu bagaimana? Mikir, duduk di sini juga mikir. Duduk di sini mikir kalau nasib begitu, ya Allah, tidak kuat. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, balagani anna al-fasaqah min al-ulama yabda bihim yawm al-qiyamah qabla abdatil wasan. Pada hari kiamat, dalam menseleksi manusia sebelum pada penyembah berhala yang ada di Bali, yang ada di mana, Allah Ta'ala mulai dengan ulama-ulama yang brengsek dulu. Wah, ini nih kelepak, ini nih, subhanallah. Serem saudara, serem. Maka jangan kata ulama-ulama itu semuanya pada brengsek, pada benar-benar enggak saudara. Saya bacain semuanya pada merinding nih, saya aja takut. Ya Allah, kalau begitu bagaimana nasib gua? Gitu. Kita nggak tahu. Sebenarnya kita bermohon kepada Allah. Gitu. Kalaulah hanya sebuah dosa, nggak ada masalah. Kalau hanya semua dosa, nggak ada masalah. Cukup kita istighfar kepada Allah. Tapi kalau unsur-unsur yang semacam ini, artinya keberengsekan, makan ini apa ini dan lain sebagainya. Apalagi sampai main perempuan, minum. Mereka dimulai dari mereka sebelum penyembah berhala. Ya Allah, ya Allah. Wa qala Abu Darda radhiyallahu an, wailul liman la ya'lam marrah wa wailul liman ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat. Celaka bagi orang bodoh. Celaka bagi orang yang tahu namun brengsek. 7 kali sampai celaka. Kalau nggak tahu cuma 1 kali celakanya, tapi orang yang tahu tapi brengsek 7 kali celaka. Nah, kan ini bukan main. Serem saudara, serem. Yang pertama adalah alaikum bil ilmi fa innahu ajlasal abid majlisal muluk. Maka belajarlah karena ilmu lah yang mendudukkan di tempat ini. Ilmu lah yang mendudukkan seseorang walaupun dia anak gembel di kursi kerajaan. Ilmu lah, tetapi dengan ilmu bisa celaka apabila masih ngikutin karakternya brengsek, dia brengsek walaupun dia ada ilmunya. Banyak yang begitu, banyak, bukan apa, banyak sekali. Dan rata-rata yang bangsa begitu kagak mau baca kitab ini. Serem. Bagaimana kagak? Takut. Niatnya saya melewatin tapi kagak kuat juga ngelewatin. Itu yang lewatin aja, yang enak-enakan aja, yang empuk-empuk aja lah. Ini giliran kepentung, ya kepentung gak ada masalah. Tahan aja, Allah Ta'ala kasih taufik hidayah, amin kepada kita, amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.